Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ibnu Tawaranga bersama Zidni Adiasta Zuhdi sebagai tokoh utama ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai cerita dari orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman. Jadi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Muthalib sebagai yang merupakan kakek Nabi itu dibesarkan di kota Mekah teman-teman. Abdul Muthalib itu berasal dari keluarga dan keturunan yang mulia. Oleh karena itu dia sangat dihormati oleh penduduk kota Mekah teman-teman. Abdul Muthalib. Pada suatu hari Abdul Muthalib bermimpi ia diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam teman-teman. Jadi dapat mimpi untuk menggali sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib mulai menggali sumur Zam-Zam teman-teman. Air Zam-Zam pun keluar. Akhirnya umat Islam dapat meminum air Zam-Zam sampai sekarang teman-teman. Nah, inilah air yang seperti ini teman-teman. Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki teman-teman. Anak yang paling kecil bernama Abdullah. Abdullah ini merupakan ayah dari Nabi Muhammad SAW. Abdullah anak yang baik, dia patuh kepada ayahnya. Jadi Abdullah ini anaknya baik, selalu membantu kedua orang tuanya. Abdul Muthalib itu sangat menyayangi Abdullah lebih dari anak-anak yang lain. Jadi karena memang yang paling disayang dari semua saudara yang berjumlah 10 itu adalah Abdullah. Tahukah kamu ya, di kota Makkah itu ada suku yang mulia juga yang bernama suku Zuhrah. Nah, di suku Zuhrah itu ada seorang wanita bernama Aminah binti Wahab. Aminah ini adalah ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Ketika dewasa, Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Siti Aminah teman-teman. Jadi memang perjalanannya seperti ini. Jadi sebelum memang kebiasaan di Arab itu suka menjodohkannya antara sesama suku atau bani. Jadi memang hubungannya biar selalu terjaga sih, yang mulia dengan yang mulia. Abdullah itu tinggal di rumah Aminah selama 3 hari saja. Setelah itu Abdullah dan Aminah pulang ke rumah Abdul Muthalib. Jadi hanya sebentar saja tinggal di rumah Aminah, dan sisanya itu tinggalnya di rumah Abdul Muthalib atau kakek Nabi. Abdullah rajin membantu ayahnya Abdul Muthalib. Jadi walaupun sudah menikah, Abdullah tetap sering atau masih saja membantu kakeknya Abdul Muthalib, baik dari berdagang, baik kegiatan di rumah. Nah, Abdullah juga sangat patuh kepada ayahnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun makin sayang kepada Abdullah. Nah, jadi itulah teman-teman ya cerita dari kedua orang tua Rasulullah SAW. Jadi ini adalah salah satu penutup dari deretan cerita kisah teladan Rasul itu. Tidak ada cerita atau kisah terindah dapat diberikan kepada anak-anak di usia dini kecuali kisah perjalanan manusia yang paling mulia. Dialah suri teladan umat Islam sepanjang masa, Rasulullah SAW. Dengan menyuguhkan kisah teladan Rasulullah, kita bukan hanya sekedar mengenalkan, melainkan juga menanamkan kecintaan di hati anak-anak kita terhadap Rasulullah. Perisai Quran ya, saya sampaikan terima kasih kepada Perisai Quran. Itu udah mempersembahkan buku serial Rasulullah SAW teladanku yang dikhususkan untuk anak-anak usia dini, PAUD dan TK. Di dalamnya berisi kisah kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari silsilah, keturunan dan keluarganya, masa kelahiran dan saat menerima wahyu, kenabian hingga wafatnya beliau. Dengan penyampaian kisah dan bahasa yang sederhana, serial Rasulullah SAW teladanku akan membantu anak-anak kita dalam memahami kisah kehidupan Rasulullah SAW secara mudah. Semoga setelah membaca Rasulullah SAW teladanku, anak-anak kita dapat meneladani dan mengamalkan akhlak Rasulullah di dalam kehidupan sehari-harinya. Amin. Jadi ini adalah akhir serial dari cerita buku yang jadi punya. Jadi ada 5 ya. 1 orang tua Rasulullah, terus kemudian kelahiran Rasulullah, pasukan gajah, dan wahyu pertama. Oke ya, kita sampai jumpa dengan buku Zidni selanjutnya. Ayo dadah dulu sini. Dadah. Dadah Zidni. Oke.